Shalom semua. Semua manusia tidak terkecuali ingin bahagia. Apa arti kata bahagia? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia berarti merasa senang, ya, dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, atau beruntung atau berbahagia, ya. Kemudian kebahagiaan merupakan tujuan akhir, berkaitan dengan kepuasan, mendapatkan semua yang diinginkan atau semua yang direncanakan berhasil. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud oleh firman Allah, ya? Nah, Tuhan Yesus menyebut secara spesifik tentang kebahagiaan ini di Markus 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Terjemahan King James Version dan terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Yang dianggap berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, kita belajar di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lagi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Taurat Tuhan yang disebut di Mazmur 1 ayat 2 ini adalah hukum Tuhan, ya, seluruh firman Tuhan. Waktu Daud menulis Mazmur 1 ini, zaman itu yang dimaksud dengan Taurat Tuhan adalah 5 kitab, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi bagi kita, jemaat era perjanjian baru, yang dimaksud dengan hukum Tuhan adalah seluruh firman Tuhan. Saya sengaja mulai dari ayat 2, nanti ayat 1 belakangan kita belajar sama-sama, ya. Jadi sekali lagi, yang dibilang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau redaksi di Alkitab Bapak Ibu Saudara, di situ tulisannya tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saya coba tarik kata berbahagia dari depan karena maknanya sama. Penempatannya harusnya sama, cuman dia diwakili oleh kata tetapi, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi ayat 2 dia bilang tetapi. Artinya maknanya sama. Kalau kita tarik berbahagialah dari ayat 1, jadinya seperti ini nantinya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hukum Tuhan, seluruh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suka dengar firman Tuhan, suka menjalankannya, gitu. Yang dimaksud merenungkan di sini apa, gitu, ya. Kalau bahasa Ibrani terjemahannya haga, ya. Merenungkan berarti membayangkan, membiarkan pikiran kita dipenuhi olehnya. Seperti ini kalau dari bahasa Ibrani. Merenungkan artinya membayangkan, membiarkan pikiran kita dipenuhi olehnya. Kalau ibarat ada ruang kosong di dalam pikiran kita, ada 100 ruangan nih. Semuanya dipenuhi oleh firman Allah. Dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ke ruangan ketiga, ruangan ke-10. Semuanya dipenuhi oleh firman Allah, ya. Haga dalam konteks ini apa artinya? Ada beberapa aspek, ya. Pertama, pemikiran yang mendalam. Menyiratkan pemikiran yang serius, penuh kasih sayang tentang firman Tuhan.
Yang kedua, pengucapan dengan suara rendah atau gumaman ya. Dalam tradisi Yahudi, merenungkan firman seringkali dilakukan dengan membaca atau menggumamkan ya, memperkatakan firman Allah. Aspek yang lain juga disebut sebagai meditasi. Tapi berbeda dengan meditasi yang sifatnya mengosongkan pikiran, meditasi merenungkan menggumamkan firman Allah ini berarti kita mengisi perkataan Allah ke dalam hati kita. Kita menginput, mendownload seluruh firman Allah itu ke dalam hati dan pikiran kita. Dan itu kalau di Yesaya 1 ayat 8 dikatakan siang dan malam. Memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi kata merenungkan di sini, kata Haga artinya menggambarkan keterlibatan aktif, sifatnya terus menerus dan mendalam. Bukan hanya sekedar membaca sekilas. Apa yang dimaksud dengan Mazmur 1 ayat 3 ya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sekali lagi, orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena ini gambaran orang yang berbahagia. Ia seperti pohon ya. Ada banyak pohon, tapi yang dipilih hanya pohon yang ini. Pohon yang mana? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Jadi ada banyak pohon Bapak Ibu. Ada pohon yang ditanam di daerah yang kurang suplai airnya. Berbeda dengan pohon jenis ini. Ya, pohon yang jenis ini itu berada di samping suplai air yang tidak terbatas. Pohon yang memiliki suplai air yang stabil. Yang stabil artinya semua sumber air yang dia perlukan akan terus ada dan tidak akan pernah berkurang airnya. Apapun yang cuaca yang mau dia lewati, masa kering, badai, ya kemarau panjang, pohon ini nggak akan pernah kekurangan suplai air. Dia akan terus bertumbuh, berdaun, berbuah, dan buahnya akan lebat ya. Dia bisa bertahan menghadapi masa kekeringan. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang merenungkan firman Allah dan yang melakukannya. Seperti pohon yang punya suplai air yang tidak terbatas ya. Kalau suplai air ini bisa dianalogikan dengan berkat ya. Memiliki suplai berkat yang tidak terbatas. Berkat itu apa? Kekuatan, kesehatan, kelimpahan, ya, berkat, hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Berkat itu begitu banyak, tidak terbatas. Nah, diperjelas lagi redaksi terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah, orang yang melakukannya, dia punya suplai air yang tidak terbatas, dia punya suplai berkat yang tidak terbatas, dan semua yang dia lakukan berhasil. Apa saja artinya semua hal. Bukan hanya satu hal. Bukan hanya bisnis, ya. Pelayanan berhasil, pekerjaan berhasil, mendidik anak berhasil, ya. Membangun bisnis berhasil, melakukan banyak hal berhasil, membangun pertemanan berhasil, ya. Di dalam klub berhasil, ya. Bekerja sama dengan satu tim berhasil. Apa saja yang dikerjakan berhasil, tidak dibatasi, ya. Bahkan di Yohanes 15 ayat 7 kalau Bapak Ibu baca,
Dibilang di situ, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, dan kamu tinggal di dalam firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terkonfirmasi Mazmur 1 ini apa saja yang dikerjakannya berhasil dengan tinggal di dalam firman. Begitu firman itu tinggal di dalam kita, firman yang kita renungkan, firman yang kita ulang-ulang, firman yang kita hafalkan, begitu itu tinggal di dalam kita, apa saja yang kita kehendaki kita akan menerimanya. Nah, saya dapat seperti ini di ayat ini waktu merenungkan firman ini. Orang yang mau bertumbuh Bapak Ibu, karena suplai berkat ini tidak terbatas, maka pertumbuhan di dalam Kristus juga tidak terbatas. Yang membatasi Allah adalah kita sendiri. Kita mau bertumbuh sampai level 9, maka kita akan berhenti di level 9. Kita berhenti di level 15 ya sampai level 15. Tapi nomor level di belakangnya itu ada jutaan, miliaran, triliunan. Kita mau berhenti sampai di mana? Level 10 kah? Level 1000 kah? Level 1 juta? Masih banyak. Level di depan itu yang menanti kita. Berkat-berkat itu yang menanti kita. Ya. Nah, puji Tuhan kita ada di TLW, tempat yang ideal untuk bertumbuh ya Bapak Ibu. Karena di sini firman Tuhan sangat diagungkan ya. Firman Tuhan number one, firman Tuhan yang terutama ya. Semua leader-leader kita bicara firman setiap saat. Ya. Cinta firman, menyukai firman dan selalu mengulang-ulang untuk renungkan, baca, renungkan ya. Mungkin ada orang yang bosan ngomongnya itu terus. Ya memang karena itu yang kita perlukan ya. TLW tempat yang ideal untuk bertumbuh ya Bapak Ibu. Leader-leader kita ini malaikat semua loh. Menurut saya ya, ada malaikat namanya Pak Iwan ya, malaikat namanya Bu Yeni, Bu Silvi. Ini malaikat-malaikat semua. Malaikat Pak Sugi, malaikat Bu Ripka ya. Ada 2 malaikat yang tidak hadir ya, malaikat Dolphy Sondak dan Nini Tambe ya. Lengkap mendorong kita untuk bertumbuh di dalam firman ya. Apalagi yang kurang dari TLW ini? Ulang tahun dirayain loh. Meskipun kuenya buat bareng-bareng, tapi hampir setiap minggu kita makan kue ulang tahun Bapak Ibu. Apalagi yang kurang dari pelayanan TLW ini ya. Kita bisa makan bareng setelah ibadah fellowship ya. Disiapin oleh gereja, bicara firman Tuhan lagi. Nah kalau Bapak Ibu ya, enggak punya firman Tuhan satupun ya, saya enggak mengerti dengan Bapak Ibu di sini ya. Kalau dengan suasana seperti ini, dengan suasana di TLW yang mengagungkan firman, bicara firman terus, dan gak punya satu firman yang dihafalin ya. What's wrong with you ya? Ada yang salah dengan kita berarti. Ada yang salah dengan Bapak Ibu kalau gak bisa menghafalkan firman satu. Apa yang salah berarti? Tempat melimpah dengan firman. Ada pepatah bilang begini, ya tikus mati di lumbung padi Bapak Ibu ya. Nah jangan kita jadi seperti itu. Di tempat di mana ada suplai yang tidak terbatas, mengobrol dengan Pak Iwan kapan saja bisa ya. Mereka siap mendampingi, siap menemani, siap sharing dan lain sebagainya. Berkat nih padi di tempat kita ini melimpah, lumbung kita melimpah. Dan kita nggak dapat satupun, kita mati kelaparan, itu satu ironi ya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Nah ini saya jelasin yang Mazmur 1 ayat 1 ya. Kalau tadi kita belajar bahwa yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kita berbahagia karena kita melakukannya. Nah ini yang menjadi penghalang banyak orang percaya
tidak menerima janji-janji firman dan tidak berbahagia. Karena ternyata kita berbahagia bukan hanya karena apa yang kita lakukan. Tapi kita juga bisa berbahagia karena apa yang tidak kita lakukan. Apa yang gak boleh kita lakukan ya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nasihat orang fasik di sini diidentikan dengan hikmat dunia, ya, pertukaran pendapat dan ide, konsultasi atau bimbingan. Dari mana kita dapatkan nasihat orang fasik ya? Zaman sekarang kalau saya bisa ngomong agak keras, dari media sosial Bapak Ibu, dari handphone, ada banyak nasihat orang fasik di situ ya. Handphone punya dua sisi yang perlu kita waspadai. Satu, ada firman Allah memberkati kita, bisa dengar kesaksian. Satu, ada banyak nasihat orang fasik di situ. Saya ngajar teens minggu kemarin ya. Suara saya udah kenceng banget di depan mereka, hanya jarak 1 meter. Tapi bisa loh mereka sambil buka handphone Bapak Ibu. Ada yang senyum sendiri, ada yang asik sendiri ya. Kita senior-senior di sini harus jadi teladan bagi anak-anak kita, bagi teen ya. Karena kalau kita mau menegur mereka, fokus firman, baca firman ya. Kalau kita sendiri melakukannya, maka perkataan kita nggak akan berkuasa Bapak Ibu ya. Tidak dilarang ya. Di Karis diajarkan orang tidak perlu dilarang-larang gitu. Tapi kita perlu waspada. Paulus bilang, waspada terhadap apa yang jahat. Bersih dari apa yang jahat, tetapi waspada terhadap apa yang baik. Handphone baik, tapi kita perlu waspada gitu ya. Tidak dibilang melakukan dosa bersama orang dosa, tidak. Cukup jangan berdiri di pintunya. Artinya gini ya, kadang kita media sosial, ya kita nggak melakukannya, kita nggak ngumpat, tapi kita membaca orang yang ngumpat. Dia marah-marah, dia menyalahkan orang lain, dia ngumpat, dia memperkatakan kata-kata negatif. Dan kita ikut baca. Ya. Bagi beberapa orang yang menjiwai, bahkan bacanya sampai dengan penjiwaan. Ya. Sama seperti kita melakukannya. Kita nggak berpikiran negatif, tapi kita mengkonsumsi berbagai hal negatif. Kita nggak melakukan dosa, tapi kita melihat tontonan-tontonan tentang hal-hal yang bertentangan dengan moral. Kita yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Itu yang dimaksud, kita diberkati, nggak perlu semua hal kita ketahui di dunia ini. Ya, bahkan saya bilang ke Faye, kalau seandainya pekerjaan saya tidak menuntut harus WhatsApp, email ya, mungkin saya nggak perlu pakai handphone Bapak Ibu. Karena ya kita menyadari keterbatasan kita. Awalnya nonton kesaksian, awalnya nonton itu Andrew Womack ya, Karis bukanya. 2 menit, 3 menit, sisanya sejam nonton yang lain kan gitu. Jadi kita perlu waspada gitu, menggunakan teknologi dengan hikmat ya. Karena apa? Karena ketika kita mendengar, ketika kita melihat ya, yang tidak kita sadari adalah kita menabur itu ke dalam hati kita. Kita bukannya menabur firman, tapi kita menabur sebaliknya ya. Kita menabur hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Begitu serangan datang ya, firman kita nggak cukup gitu ya. Ibarat termometer, Andrew Womack selalu mencontohkan seperti termometer gitu ya. Firman Allah seperti ini, tapi ketidakpercayaan seperti ini. Makanya Pak Dolfi selalu ulang-ulang, kita nggak butuh iman yang besar. Kita hanya butuh iman yang kecil, tapi tidak disertai oleh ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan.
Dan ketidakpercayaan, kebimbangan itu muncul dari apa yang kita serap, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Waspada, apa yang kita tabur melalui pendengaran, melalui penglihatan kita. Waspada terhadap musuh, ya. Kenapa harus waspada, ya? Ini firman bilang 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Memang dibilang kita harus waspada, harus berjaga-jaga. Nggak boleh terlena gitu ya. Si iblis yang menjadi lawan kita berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis nyari-nyari nih kita, lengah sedikit, hop, ditangkap kita ya. Lengah sedikit jatuh ya Bapak Ibu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh ya. Nah, iman yang teguh hanya muncul dari pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Nggak mungkin kita punya iman yang teguh kalau kita nggak punya firman. Saya selalu sharing dengan berbagai orang yang punya pergumulan, tantangan ya. Dan saya melihat orang-orang tidak berdaya. Tidak berdaya sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau di TLW kan orang berapi-api. Tahu menggunakan otoritas, semangat ya. Waktu dia menghadapi sesuatu, rileks aja, tenang aja. Ada Kristus, ada kuasa perkataan. Tapi orang-orang lain saya lihat, waduh, memprihatinkan ya hidupnya ya. Dapat serangan sedikit, wow, jadi besar. Saya hari apa? Hari Rabu ya. Tiba-tiba waktu saya minum pagi, sakit masuk ke sini. Ke bagian dada sampai ke sakit gitu ya. Saya langsung berdoa dalam nama Yesus pergi ya. Dalam nama Yesus saya bisa minum dengan baik. Minum kedua udah nggak sakit ya. Jalan keluar kota, besoknya pagi lagi, minum sakit lagi. Wow, saya bilang nggak pergi nih berarti. Nah, saya perlu mendeklarasikan sesuatu. Deklarasikan kemenangan, kesembuhan ya. Langsung saya deklarasi. Nah, kalau kemarin saya hanya usir pergi dalam nama Yesus, tapi tampaknya masih ada. Saya deklarasikan besok saya akan minum dengan baik dan tidak akan sakit lagi. Pergi dalam nama Yesus, pencernaan saya lancar, jantung saya sehat, lambung saya sehat. Besok saya minum, saya tidak akan sakit lagi. Saya akan minum dengan normal ya. Begitu besok saya minum, udah nggak sakit. Minuman pagi ya, minuman pertama ini. Begitu minum, selesai. Terima kasih Tuhan. Ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya begini. Kamu bayangkan Jeff, kalau kamu nggak punya firman dan tidak tahu menggunakan otoritasmu di dalam Kristus. Orang yang nggak punya firman Bapak Ibu, yang dia lakukan apa? Buka Google, cari tahu penyebabnya, cari tahu obatnya, cari Halodoc dan lain sebagainya. Makin parah, dia akan perkatakan penyakitnya, sakit penyakit yang dia alami. Dan orang kalau tidak mengerti, begitu dia konsul dokter ya. Kalau orang konsultasi dokter, bukan kata-kata pengharapan yang akan dia dapatkan saudara-saudara ya. Karena dokter dilarang menurut kode etik dokter memberi pengharapan gitu ya. Dokter akan selalu bicara gejala ini, obatnya ini. Sepertinya arahnya ke sini gitu ya. Apalagi ini area vital ya. Pasti pikirannya udah ke jantung, ke paru-paru, kemana-mana dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang tidak punya firman Bapak Ibu ya, ini menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menerkamnya. Langsung selesai ya. Langsung dipenuhi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran.
banyak pikirannya langsung kemana-mana dan langsung jadi korban yang empuk. Ya, korban yang rentan untuk dihancurkan dan dikalahkan ya. Yohanes 10 ayat 10 bilang dengan jelas, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Memang iblis tujuannya mencuri damai sejahtera kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri kesehatan kita. Dan dia selalu standby setiap waktu ya. Hari ini kita ketawa-ketawa, besok tiba-tiba ada serangan gitu ya. Bagi yang kita nggak waspada, serangan yang datang itu wow, bisa menghancurkan kita sekaligus. Kalau kita nggak berdiri di atas firman. Nah, kabar baiknya adalah kita punya Kristus ya. Waktu orang punya firman, begitu pencuri datang, lah kita cuman ketawa kan gitu ya. Cuma ketawa, kita cuman santai aja, langsung usir, pergi. Ya, damai sejahtera tetap memenuhi kita, sukacita tetap melimpah. Kita nggak bisa digoyangkan, amin. Orang percaya yang berdiri teguh di atas firman tidak akan pernah bisa dikalahkan. Amin. Apapun itu serangan ya, tidak akan bisa mengalahkan kita. Tidak akan bisa melemahkan kita. Tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Karena kita berdiri teguh di atas firman ya. Kita punya kekuatan yang tidak terbatas. Kita punya kesehatan yang tidak bisa diganggu-gugat ya. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Mengalir di dalam darah kita. Ada di dalam setiap organ tubuh kita. Sehingga waktu ada serangan sakit penyakit, virus menyentuh tubuh kita harusnya mati. Kita nggak khawatir Bapak Ibu ya. Kita tetap tenang di dalam Tuhan ya. Karena ada roh yang membangkitkan Yesus itu di dalam diri kita ya. Jadi kita evaluasi hidup kita hari ini. Adakah kita orang berbahagia gitu ya? Kalau ternyata kita masih kurang berbahagia, ini rahasianya gitu. Ya, mungkin firman gak ada di hidup kita. Mungkin dengar khotbah, ikut pelayanan, tapi gak punya firman ya. Satu ayat aja Bapak Ibu, satu hari. Sekarang saya belajar setiap pagi saya gak akan beraktivitas dulu. Sebelum saya dapat firman-Nya gitu ya. Kalau ya firman yang saya udah lupa, Roh Kudus ingatkan, saya akan buka baca. Tapi kalau firman itu saya ingat, saya deklarasikan. Deklarasikan 1-2 firman berbahasa roh, deklarasikan, baru saya beraktivitas ya. Dan paling bagus itu pagi hari. Kita belum baca WA, kita belum lihat email ya. Kita belum dengar musik. Hati kita teduh banget ya. Hati kita tenang dan begitu Roh Kudus bicara kita akan mendownload itu dengan sempurna. Masuk ke jiwa kita, meresap ke jiwa kita. Dan Bapak Ibu keluar dari kamar, wow. Powerful ya. Penuh dengan firman, keluar kamar aja udah seger. Apa yang kuperbuat hari ini berhasil ya. Apapun firman yang Bapak Ibu renungkan itu akan termanifestasi. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, kata Yesaya 55. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Dia nggak akan kembali. Firman itu hidup berkuasa. Firman itu ajaib. Dia akan melaksanakan tujuannya. Dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Firman itu nggak akan pernah sia-sia. Nah bayangkan, satu firman saja bisa membuat Petrus berdiri di atas air. Datanglah kata Yesus. Dia berdiri di atas air. Satu firman ya. Satu firman saja bisa membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Hanya butuh satu firman loh. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya 2 firman, punya 3 firman, punya 4 firman, punya banyak firman. Tidak ada yang tidak dapat kita selesaikan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan ya. Kalau bahagia tadi artinya di depan bicara soal kepuasan. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Apa saja yang direncanakan berhasil. Nah firman Tuhan akan membuat kita berhasil.
dalam segala firman yang kita terima. Kita punya pilihan nih di tangan kita. Mau tetap sama ya, mengejar kebahagiaan, atau kita mau belajar jadi orang yang kalau ditanya ke Pak Iwan berbahagia enggak? Oh, pasti beliau akan jawab lantang, saya orang yang berbahagia Bapak Ibu. Karena apa? Karena Pak Iwan dipenuhi firman ya. Kata Pak Dolfi ya, saya menabur firman bukan baru hari ini. Jadi kalau kita lihat mereka berhasil, mereka luar biasa. Dari muda mereka udah menabur firman ya. Dengar cerita pelayanan Pak Iwan, waduh, bagaimana mereka melayani, membangun pelayanan. Dari muda mereka udah menabur firman. Jadi kalau hari ini, kata Pak Davi, kalau hari ini saya menuai ya karena sudah banyak yang dia tabur. Kalau mau mulai menuai kebahagiaan ya, tidak ada pilihan lain. Mulai tabur benih kebahagiaan. Dan benih kebahagiaan itu hanya ada firman Tuhan. Kita punya dua pilihan. Terus menjadi korban atau menjadi pemenang bersama firman Tuhan. Ganti benihnya, maka kita akan menerima tuaian yang baru. Selama benihnya tetap sama ya, benih dari orang fasik ya, bukan benih firman Allah, benih dari si jahat, selama itu pun kita nggak akan pernah menuai hasil yang baru. Jadi kita punya pilihan, menabur benih yang baru untuk mendapatkan hasil tuaian yang baru, atau sekali lagi kita akan tetap sama menjadi korban ya. Siap diterkam sewaktu-waktu ya. Tak berdaya, putus asa, dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi saya percaya orang-orang TLW adalah orang-orang yang selalu memilih kebahagiaan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.